Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali seperti biasa dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari dan telah kita kaji mengenai masalah hajar, yaitu pembatasan untuk melakukan tasarruf. Seperti yang kita terangkan dalam kajian yang lalu bahwasanya di sana ada beberapa golongan yang mana mereka tidak bisa melakukan bentuk tasarruf. yakni agama Islam memberi batasan atau tidak memperbolehkan beberapa golongan untuk melakukan tasarruf terhadap harta yang mereka miliki. Hajar ini seperti yang telah kita terangkan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hajar yang mana faedah dan manfaat dari hajar tersebut adalah kembali kepada mahjur alaihi, kembali kepada orang yang terkena hajar itu sendiri. Dan ini adalah hajar yang terjadi atas sobi, anak kecil yang belum baligh, juga orang gila dan orang yang safih, yaitu orang yang tidak bisa membelanjakan dan mengatur hartanya dengan baik, yang selalu menghambur-hamburkan hartanya, tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Ketiga orang ini tidak boleh melakukan tasarruf. Artinya segala bentuk tasarruf atau transaksi yang mereka lakukan hukumnya tidak sah, yaitu anak kecil dan orang gila dan orang safih. Maka hajar atas tiga orang ini adalah hajar yang mana manfaat dan faedahnya kembali mereka sendiri. Karena hikmah daripada pelarangan tasarruf atas mereka, hikmahnya ini kembali kepada kemaslahatan mereka sendiri. Adapun hajar yang kedua adalah hajar yang dilakukan atas beberapa orang yang mana faedah daripada hajar itu sendiri kembali kepada orang lain, bukan kembali orang yang terkena hajar itu sendiri. Misalnya hajar yang dilakukan terhadap orang yang pailit atau orang yang bangkrut. Kalau orang tersebut bangkrut, hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki, terus orang yang menghutangi minta atau menuntut di kehakiman agar orang ini tidak diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk transaksi, maka hajar yang dijatuhkan atau pembatasan tasarruf yang dilakukan atau yang dijatuhkan atas orang tersebut, hikmahnya atau faedahnya adalah kembali kepada orang yang telah memberikan utangan. Juga termasuk dan untuk dalam kesempatan kita yang lalu telah kita terangkan mengenai hajar atas anak kecil, ya. Terus hajar terhadap orang gila juga telah kita singgung dan kita terangkan mengenai hajar atas orang yang safih, juga hajar atas orang yang pailit atau orang yang bangkrut. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas hajar atas orang yang sakit dan hajar atas budak hamba sahaya. Di sini Imam Abi Zuja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarruful maridhi fima zada ala thuluth mauqufun ala ijazatil warathati min ba'dihi. Yang artinya, dan segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sakit, jika tasarruf itu lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki, maka tasarruf ini mauquf, yakni diberhentikan ala ijazatil warasah. Kalau misalnya ahli warisnya memperbolehkan, maka tasarruf tersebut adalah tasarruf yang sah. Kalau tidak, maka tidak sah. Keterangannya adalah bahwasanya orang yang sakit keras, yang dimaksud dengan orang sakit atau marid di sini adalah orang yang sakit keras, ya. Orang yang sakit keras yang mana para dokter mengatakan sakit ini
adalah sakit yang mengakibatkan kematian. Jadi bukan sakit biasa, tapi sakit yang sudah akut, yang sangat keras sekali, sehingga sakit ini bisa cepat menyebabkan kematian. Juga dikiaskan dengan orang yang sakit ini adalah orang yang dalam keadaan atau dalam situasi yang genting, ya. Misalnya orang dalam keadaan di kancah peperangan. Orang yang dalam keadaan di kancah peperangan, maka hukumnya seperti orang yang dalam keadaan sakit keras. Begitu juga orang yang dalam, misalnya di tengah laut, ya, di tengah laut, di tengah laut, di dalam kapal yang mana ombaknya sangat besar, yang mana di kemungkinan kecil dia akan selamat dari hantaman ombak tersebut. Juga termasuk dikiaskan dengan orang yang sakit, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih, adalah orang yang dalam keadaan ditiup angin ribut, ya, atau orang yang dalam keadaan di mana di situ dia di dalam angin ribut, ya. Maka orang-orang yang dalam keadaan genting atau mengkhawatirkan seperti ini, maka tasarruf yang mereka lakukan adalah seperti tasarruf orang yang dalam keadaan sakit keras. Juga termasuk seperti hukumnya orang yang dalam keadaan sakit adalah seorang perempuan dalam keadaan melahirkan, ya. Dalam keadaan melahirkan, dalam keadaan genting melahirkan, maka hukumnya juga dihukumi seperti hukumnya orang yang dalam keadaan sakit keras. Dikecualikan kalau memang sakit yang dia derita adalah sakit yang ringan, misalnya sakit kepala atau sakit gigi, maka tasarrufnya atau segala bentuk tasarruf atau bentuk akad-akad atau bentuk transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi yang sah, karena sakit yang dideritanya adalah sakit yang ringan, bukan sakit yang keras yang bisa menyebabkan kematian. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan sakit keras, yang mana sakitnya ini adalah sakit yang bisa mengakibatkan kematian. Jika dia ingin mentasarrufkan hartanya, misalnya jika dia dalam keadaan sakit ingin memberikan sedekah, memberikan hartanya kepada masjid atau kepada pondok, atau menghibahkan hartanya kepada fakir miskin, disedekahkan kepada fakir miskin, atau disedekahkan kepada anak yatim misalnya, maka kita lihat kalau orang tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau dia mempunyai ahli waris, ya, yang mana ahli warisnya adalah ahli waris yang tidak diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, seperti orang yang anak kecil yang belum diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, atau orang gila misalnya. Maka orang dalam keadaan sakit seperti ini tidak diperbolehkan untuk mendermakan atau mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga yang dia miliki. Baik tasarruf yang dia lakukan itu adalah tasarruf yang najis, yang langsung, misalnya sedekah. Dalam keadaan sakit dia mensedekahkan hartanya langsung kepada fakir miskin atau kepada masjid atau kepada anak yatim. Atau tasarruf yang dilakukan setelah meninggal, misalnya wasiat, kalau saya meninggal berikan harta saya ini kepada masjid misalnya. Kalau dia mempunyai ahli waris, yang mana ahli warisnya ini adalah ahli waris yang masih kecil, yang belum bisa, yang belum diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, maka orang tersebut tidak boleh tasarruf lebih dari sepertiga, harus sepertiga atau kurang dari sepertiga. Jika dia melakukan tasarruf lebih dari sepertiga, maka yang lebih dari sepertiga hukumnya adalah batal dan tidak diperbolehkan. Ini jika dia ahli warisnya adalah ahli waris yang masih kecil, ya, atau ahli warisnya ahli waris gila misalnya. Yang kedua, jika ahli warisnya itu ahli waris yang sudah dewasa, sudah diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, anak-anaknya sudah gede semuanya, maka jika
dia melakukan tasarruf atau mendermakan hartanya, kalau yang didermakan, yang disedekahkan itu adalah kurang dari sepertiga atau sepertiga, maka sah. Tapi kalau lebih, maka lebih ini harus izin ya, harus izin kepada ahli warisnya. Loh, izinnya itu kapan? Izinnya nanti kalau sudah meninggal. Izinnya nanti kalau sudah meninggal, karena selagi bapaknya masih hidup belum dinamakan ahli waris. Kapan dia dinamakan ahli waris? Dinamakan ahli waris kalau memang bapaknya sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal, maka kalau tasarruf yang dilakukan itu tasarruf ya, yang masuk dalam tabarruk, derma atau sedekah, maka tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga. Dalil daripada hal ini adalah sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Babul Wasiyah dari sahabat Sa'ad bin Abil Waqqas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la faqultu bi syatri faqala la thumma qala as-sulus wa sulusu kabir aw katsir innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Yang artinya bahwasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika beliau dalam keadaan sakit keras setelah melakukan haji wada. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah melihat sahabatnya yang sakit ini. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan sakit keras. Dan saya adalah orang kaya, mempunyai harta." Karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang termasuk sahabat yang kaya. "Wala yarithuni illa ibnatun," dan harta saya ini tidak ada yang mewarisi kecuali seorang anak perempuan. Anak perempuan nanti dia akan ditanggung oleh suaminya, ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya saya memberikan 2/3 dari harta yang saya miliki untuk saya sedekahkan? Kemudian Rasulullah menjawab, "La, jangan, tidak." Fakultu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuh Rasulullah?" Qala la, tidak. Sumaqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-sulus, kalau kamu mau sedekah dalam keadaan seperti ini ya, sepertiga saja. Wasulusu katsir." Dan sepertiga ini sudah banyak, kata Rasulullah. "Innaka, sesungguhnya kamu, antadara warasataka aghniya." Kamu meninggalkan ahli waris kamu, anak-anak kamu dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik daripada nanti kamu tinggalkan anak-anak kamu minta-minta orang. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil ya, bisa kita fahami bahwasanya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dimintai izin ya oleh sahabat Sa'ad bin Waqqas mengenai wasiat atau mengenai sedekah, ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan harta saya. Ketika itu beliau mau, misalnya beliau sakit keras ya. Ketika izin untuk menyedekahkan 2/3 harta, beliau melarang. Kemudian izin lagi separuh, beliau larang. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menentukan, kalau kamu harus ya sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Dan kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan yang sengsara, yang nantinya dia akan minta-minta kepada orang lain. Nah, ini bisa kita fahami bahwasanya sahabat itu pada zaman Rasulullah sangat ya, para sahabat mempunyai jiwa atau mempunyai rasa senang sedekah. Sampai mau meninggal mereka masih ingat bahwasanya ingin menyedekahkan hartanya. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah lagi bahwasanya selagi kita bisa meninggalkan anak-anak cucu kita
nantinya dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada nanti kita tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin minta-minta kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga meninggalkan anak dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan fakir. Tapi bukan berarti kok kita harus berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan. Karena tujuan kita untuk hidup di dunia ini adalah untuk semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan sebisanya. Tidak terlalu memaksakan harus menjadi kaya, bukan, tapi sebisanya kita, kalau bisa kita meninggalkan ahli waris atau anak-anak cucu kita dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada kita tinggalkan dalam keadaan fakir miskin. Ya. Berarti ini Rasulullah SAW menganjurkan sahabatnya untuk perhatian terhadap anak cucu agar mereka hidup dalam keadaan yang mapan, ya, yang mapan, tidak dalam keadaan yang sengsara. Kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya diperbolehkannya untuk derma atau sedekah atau tasarruf sepertiga harta ketika dalam keadaan sakit keras seperti ini, jika orang yang sakit tersebut tidak mempunyai tanggungan hutang, yang mana hutang ini besarnya adalah seperti harta yang ada. Kalau memang orang yang sakit tadi itu mempunyai hutang dan hutangnya itu bisa menghabiskan harta yang dia tinggalkan, berarti dia mahjur sudah. Berarti dia tidak boleh tasarruf sama sekali. Tidak boleh tasarruf sama sekali, baik dengan cara wasiat atau dengan cara yang lainnya. Yang penting intinya orang tersebut kalau memang dia tidak punya hutang sama sekali, maka dia boleh tasarruf dalam batasan sepertiga dari harta yang dia miliki. Tapi kalau dia punya hutang yang banyak, yang mana hutangnya itu bisa menghabiskan harta yang dia tinggalkan, maka berarti dia tidak boleh tasarruf dalam hartanya sama sekali. Baik sepertiga atau seperlima atau seperenam, kalau memang dia hutangnya itu banyak, menghabiskan harta yang ada, berarti dia mahjur, tidak sepertiga saja, tapi semuanya hartanya tidak boleh dibelanjakan. Terus yang perlu digarisbawahi lagi dalam hal ini adalah kita harus bisa membedakan antara tasarruf yang masuk dalam kategori tabarruat atau tasarruf yang masuk dalam kategori nafkah wajibah. Kalau tasarruf yang dia lakukan ini adalah tasarruf yang tergolong tabarruk, tergolong dalam bentuk sedekah atau derma, maka tasarruf yang seperti ini tidak boleh melebihi sepertiga seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau tasarruf yang dia lakukan ini adalah nafkah wajibah atau tasarruf seperti biasa, menjual atau menjual rumahnya atau menyewakan, maka tidak apa-apa. Maka tasarruf yang wajib misalnya utang. Atau dia mempunyai tanggungan haji, belum dia lakukan. Keburu sakit, kemarin belum haji. Sudah berkewajiban haji tapi dia molor-molor, maksudnya dia tunda-tunda saja hajinya, tidak cepat-cepat melakukan ibadah haji sampai dia jatuh sakit, maka dia berkewajiban untuk mengqadha haji yang dia tinggalkan. Ya. Kalau dia punya tanggungan haji seperti ini, maka dia nanti wajib untuk dihajikan kalau dia ada uang. Maka kewajiban haji ini diambil dari apa? Dari harta yang ada. Meskipun harta tersebut habis untuk kepentingan haji tersebut. Ya, ini adalah nafkah wajibah. Maka nafkah wajibah seperti zakat, ya, zakat yang belum dia keluarkan, atau nafkah wajibah misalnya nafkah untuk anak istrinya yang dia utang belum dia bayar misalnya, atau hutang yang dia tanggung, maka nafkah wajibah ini diambilkan dari harta itu sendiri. Baik harta itu cukup atau tidak cukup, ya sudah. Ada. Akan tetapi kalau tasarruf yang dia lakukan itu tasarruf yang tergolong atau masuk dalam kategori tabarruat, derma atau sedekah, maka tasarruf seperti ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau tasarrufnya itu tasarruf nafkah wajibah, maka harus dilakukan baik itu lebih dari sepertiga atau menghabiskan harta yang ada. Terus seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya termasuk
ya, termasuk orang yang kena hajar, orang yang terkena pembatasan dalam melakukan tasarruf adalah anak kecil ya, seperti yang kita terangkan kemarin, anak kecil atau safih. Anak kecil atau safih. Allah Subhanahu wa taala kalau anak kecil tersebut, terus yang menjadi pertanyaan kita sekarang, kapan anak kecil tersebut terlepas dari hajar yang ada pada dirinya? Jadi anak kecil itu kan tidak boleh melakukan tasarruf, segala bentuk tasarrufnya tidak sah. Sampai kapan? Nah, di sini kalau kita lihat ayat Al-Qur'an ya, yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Yang artinya wabatalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim hatta idza balaghun nikah, sehingga mereka mencapai umur baligh, umur yang pantas untuk nikah. Fa in anastum minhum rusydan, kalau kamu menemukan dalam diri mereka rusyd, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka pasrahkan atau kembalikan kepada mereka harta mereka kembali. Nah, dari ayat ini bisa kita lihat bahwasanya seorang anak kecil bisa terlepas dari hajar ini jika dia telah mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah al-bulugh, yaitu anak tersebut sudah baligh. Yang kedua ar-rusydu, sudah rasyid. Yang dimaksud dengan bulugh ini apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hatta idza balaghun nikah. Balaghun nikah ini adalah kalau dia sudah baligh. Terus yang kedua, sifat yang kedua, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u, kalau kamu melihat anak tersebut sudah rusyid, sudah dewasa, sudah pintar, maka serahkan hartanya. Berarti harus ada dua syarat, yaitu harus baligh dan harus rusyid. Nah, terus yang dimaksud dengan baligh dalam hal ini itu apa? Bagaimana kita tahu anak tersebut baligh? Yang dimaksud dengan baligh di sini adalah anak tersebut sudah mencapai umur yang mana umur ini sudah menjadi batasan bahwasanya anak tersebut sudah layak dan sudah wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dimaksud dengan umur baligh. Umur baligh ini adalah seseorang itu sudah mencapai umur yang mana dalam umur tersebut orang tersebut sudah layak untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umur baligh ini bisa kita ketahui dengan tiga cara. Yang pertama, kalau anak tersebut sudah umur 15 tahun seperti yang saya terangkan kemarin mengenai kisah daripada sahabat Abdullah bin Umar, ketika sahabat Abdullah bin Umar ini ingin mengikuti perang Uhud ketika itu, maka ketika dia daftar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dia karena dia umurnya masih 14 tahun, belum baligh. Belum kewajiban untuk melakukan jihad. Tapi ketika perang Khandaq, ketika itu umurnya sudah 15 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan dia untuk ikut jihad karena ketika itu dia sudah baligh. Nah, kalau anak tersebut sudah mencapai umur 15 tahun, jadi maksud dengan 15 tahun ini adalah 15 tahun Hijriah, sudah lengkap 15 tahun, masuk tahun yang ke-16, berarti anak tersebut sudah baligh. Wajib untuk melakukan segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan wajib untuk menjauhi segala bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zina, seperti mencuri dan yang lainnya. Ini yang pertama, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, termasuk orang tersebut sudah mencapai umur baligh adalah kalau orang tersebut sudah pernah atau anak tersebut sudah pernah keluar air sperma. Sudah pernah keluar mani, baik anak perempuan atau anak laki-laki. Yang ketiga, kalau anak tersebut sudah pernah haid, ini bagi anak perempuan. Tiga hal ini adalah tanda-tanda baligh, yaitu sudah umurnya 15 tahun atau sudah pernah keluar air sperma atau sudah haid. Ini adalah kalau sudah pernah merasakan salah satu dari tiga hal ini, berarti dia sudah baligh. Dan waktu atau umur yang bisa kemungkinan orang sudah bisa untuk baligh dengan keluar air mani atau dengan haid adalah kalau orang tersebut atau laki-laki tersebut atau anak perempuan tersebut sudah umur 9 tahun masuk kepada tahun yang ke-10. Dan itu adalah berbeda-beda menurut
menurut situasi dan kondisi anak itu sendiri. Menurut juga di mana dia tempat berada itu juga mempengaruhi. Misalnya kalau di Arab sini itu orang cepat balik. Kalau di daerah yang dingin juga orang lambat untuk balik-baliknya. Ini adalah yang pertama mengenai buluh. Yang kedua adalah rusyud. Yang dimaksud dengan rusyud ini apa? Yang dimaksud dengan rusyud di sini adalah orang tersebut sudah dewasa. Sudah bisa menjaga hartanya dan sudah bisa membelanjakan hartanya di jalan yang baik. Sudah bisa faham, sudah dewasa. Bisa menjaga hartanya dan bisa membelanjakan hartanya sesuai dengan jalan yang benar. Tidak dihambur-hamburkan. Dan kita bisa mengetahui hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara diuji dan dicoba. Misalnya kalau saya adalah diamanati untuk menjadi wasiat atau menjadi wasi atas anak yatim. Dan anak yatim ini ditinggal mati oleh bapak ibunya misalnya, terus mempunyai harta banyak, mempunyai warisan banyak dari kedua orang tuanya. Maka saya tidak boleh menyerahkan harta tersebut kepada anak tersebut karena masih kecil. Kalau sudah dewasa baru boleh saya serahkan. Terus untuk mengetahui anak itu sudah dewasa, sudah bisa ngerti cara untuk membelanjakan harta dengan baik itu bagaimana, maka kita uji. Kita uji misalnya, kita kasih uang misalnya. Kita suruh untuk beli sesuatu misalnya. Terus kita suruh untuk berdagang, ya ujian gitu. Kita coba. Kalau dalam percobaan dan dalam ujian ini kita lihat anak tersebut sudah berakal dan sudah dewasa, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, maka baru kita serahkan harta tersebut kepada anak tadi. Ini untuk masalah anak tersebut sudah dewasa dan sudah mengerti nilai daripada harta. Apakah disyaratkan untuk syarat ini harus orang tersebut mempunyai sholah fiddin? Yang dimaksud dengan sholah ini adalah mempunyai rasa ketaatan untuk beragama. Jadi di sini ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan tidak cukup. Jumhur Syafi'iyah mengatakan tidak cukup orang tersebut atau anak tersebut sudah paham dan dewasa ngerti cara membelanjakan hartanya dengan benar. Harus di sana ada yang namanya as-sholah fiddin. Anak tersebut taat untuk beragama. Salatnya tidak pernah dia tinggalkan, puasanya tidak pernah dia tinggalkan, dan juga tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan zina, tidak pernah melakukan pencurian, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama Syafi'iyah disyaratkan hal tersebut, disyaratkan tersebut. Maka orang tersebut tidak dikatakan rasyid, dan boleh kita kasih atau kita serahkan harta kita kepada dia kalau orang tersebut belum dewasa, bisa mengerti cara membelanjakan harta dengan baik dan belum taat untuk beragama. Kalau masih nakal maka tidak boleh kita serahkan. Masih belum pernah sholat maka tidak boleh kita serahkan harta kepada orang tersebut. Ini adalah pendapat jumhur. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak disyaratkan hal tersebut. Yang penting anak tersebut sudah dewasa dan bisa menjalankan atau membelanjakan hartanya dengan baik, ngerti tentang nilai harta, tidak dihambur-hamburkan. Kalau sudah begitu, maka baru boleh kita serahkan. Tidak disyaratkan anak tersebut harus taat beragama. Ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi yang muktamad, mendapat jumhur, kebanyakan ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak cukup anak tersebut dewasa, mengerti tentang cara membelanjakan hartanya, tapi harus ditambah dengan syarat yang lain, anak tersebut adalah anak yang taat untuk beragama. Jadi hajar atau pembatasan untuk melakukan tasarruf ini untuk anak kecil, hajar ini tidak lepas dari dia kecuali anak tersebut sudah bulughh dan sudah ar-rusyd, sudah bulughh dan sudah ar-rusyd. Maka kalau anak tersebut belum baligh, umurnya masih 14 tahun. Tapi kalau kita lihat, kita uji, kita coba, sudah bisa membelanjakan hartanya dan sudah bisa merawat hartanya dengan baik, maka tetap segala bentuk tasarrufnya tidak dianggap. Karena apa? Harus ada dua syarat ini. Harus bulughh dan harus ada rusyd. Begitu juga kalau anak tersebut sudah umurnya 15 tahun atau 16 tahun, sudah baligh, tapi dia belum rusyd.
dia itu masih kekanak-kanakan, belum bisa membelanjakan dan belum bisa mengerti cara untuk membelanjakan harta dengan baik, maka tidak boleh kita serahkan hartanya kepada mereka. Jadi harus ada, kedua-duanya harus ada. Kalau ada bolong saja, tidak ada rusyud, maka tidak boleh. Kalau ada rusyud saja, tidak ada bolong, maka tidak boleh. Maka harus ada kedua-duanya, rusyud juga baligh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fa in wabatalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Hatta idza balagun nikah, sampai anak tersebut sudah mencapai umur baligh. Fa in anastum minhum rusydan, kalau mereka sudah dewasa dan mengerti cara-cara membelanjakan harta, fadfa'u, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Terus kalau misalnya anak tersebut setelah baligh, ya, anak tersebut baligh dalam keadaan rusyud, terus setelah itu melakukan kefasikan. Apa sih kefasikan itu? Kefasikan itu adalah melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang misalnya melakukan perzinahan, naudzubillah, atau minum-minuman keras, atau membunuh, atau memperkosa, atau durhaka kepada orang tua. Orang-orang yang melakukan dosa besar seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian belum bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka dihukumi orang fasik. Atau orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak pernah bertobat, juga dianggap orang yang fasik. Apakah kalau anak kecil tersebut sudah baligh dan berakal dan rusyud, kemudian anak tersebut menjadi anak fasik karena melakukan larangan-larangan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hajar atau pembatasan tasarruf tersebut kembali lagi kepada dia, jatuh lagi kepada dia? Ini pertanyaannya. Jadi menurut pendapat yang benar, yang sahih dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya hajar tidak kembali meskipun anak tersebut melakukan hal-hal yang membuat dia menjadi orang fasik. Karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Mereka tidak menjatuhkan hajar, ya, bagi orang yang fasik. Berarti fasik ini bukan karena sebabnya hajar itu apa? Sebabnya hajar itu adalah orang tersebut safi, atau belum baligh, atau fasik, ya. Maka ketiga-tiganya ini harus ada. Kalau fasik saja yang ada, tapi dia sudah baligh, maka tidak kembali hajar. Hajar tidak jatuh kembali kepada orang tersebut. Ini adalah mengenai masalah hajar atas anak kecil atau atas orang yang sakit. Terus orang yang keenam yang terkena hajar atau kena pembatasan tasarruf adalah seorang hamba sahaya budak. Di sini Imam Abu Suja mengatakan, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza ataqa. Dan segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya itu adalah ditanggung atas tanggungan dia. Kapan dia harus bayar? Nanti kalau dia sudah dimerdekakan oleh tuannya. Intinya seperti yang pernah saya singgung, bahwasanya seorang budak hamba sahaya itu atau abd, tidak segala bentuk harta yang berada di tangan abdun, di tangan seorang budak sahaya, maka harta tersebut adalah milik tuannya. Milik tuannya. Seorang budak tidak boleh memiliki harta, yang memiliki adalah tuannya. Kalau budak tersebut oleh tuannya tidak diizinkan untuk melakukan perdagangan atau melakukan transaksi, maka segala bentuk tasarruf yang dia lakukan tidak sah. Karena apa? Karena dia tasarruf atau membelanjakan sesuatu yang tidak menjadi miliknya, maka tidak sah. Dan kalau dia melakukan tasarruf tersebut tidak jatuh atas tuannya dan tidak jatuh atas dirinya sendiri, maksudnya tidak dia yang menanggung dan tidak tuannya yang menanggung, maka tasarrufnya tidak sah, dari asalnya tidak sah. Ini adalah yang mu'tamad. Yang kedua, dikatakan tasarrufnya sah. Tapi tasarruf yang dilakukan, misalnya kalau seorang budak ini membeli sesuatu misalnya tanpa mendapatkan izin dari tuannya, maka yang dibeli tersebut kalau menurut pendapat yang sah, tidak sah, jual beli yang dilakukan tidak sah sama sekali. Di sana ada pendapat yang mengatakan sah. Dan yang menanggung adalah abd itu sendiri. Jika dia yang utang, maka nanti dia yang membayar.
Kapan dia bayarnya? Dia kan tidak punya harta. Nanti kalau dia sudah dimerdekakan oleh tuannya. Tapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Dan untuk zaman sekarang sudah tidak ada abad lagi. Ini adalah, untuk abad ini adalah hukum yang berhubungan dengan zaman dulu, yang mana dulu masih ada yang namanya jual beli perbudakan, itu masih ada. Dan Islam sendiri menganjurkan untuk menghapus perbudakan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali untuk umatnya untuk membebaskan budak-budak yang ada di tangan mereka dengan mendapatkan imbalan yang sangat besar, dengan mendapatkan jaminan surga, seperti dalam hadis bahwasanya barang siapa yang telah membebaskan budaknya, maka berarti dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita fadilah atau keutamaan dari membebaskan budak. Dan emang perbudakan ini adalah warisan daripada adat istiadat yang ada pada zaman jahiliyah terlebih yang dahulu. Pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW, perbudakan ini sudah ada, dan perbudakan ini asalnya adalah mereka warisi dari keadaan dari adat istiadat yang dari bangsa Persia dan dari bangsa Romawi, karena mereka itu mempunyai siasat kalau mereka menang perang, maka pihak yang kalah perang harus menjadi budak mereka. Dan ini adalah adat yang mereka warisi dari bangsa Persia dan bangsa Roma yang ketika itu sudah masuk ke Jazirah Arab, dan ketika itu sudah ada, Islam tidak bisa menghapus langsung begitu saja, tapi menghapus dengan pelan-pelan, dengan menganjurkan setiap orang yang punya budak untuk membebaskan budaknya dengan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Islam telah mewajibkan umatnya untuk membebaskan budak jika telah melakukan, misalnya telah melakukan zihar ya, atau melakukan pembunuhan. Kafaratnya adalah membebaskan budak. Juga jika dia telah melanggar sumpah, misalnya kafaratul yamin, maka diharuskan untuk membebaskan budak. Ini semuanya adalah jalan untuk menghapus perbudakan itu sendiri. Cukup sekian kiranya kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita untuk bisa berjumpa kembali dan memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah suluh. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa yarzuqana al-'amal bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.